selamat pagi Bapak Ibu Guru, selamat pagi anak-anak sekalian yang terkasih. Marilah kita bersama-sama pada pagi hari ini mengucap syukur kepada Tuhan atas kasih-Nya kita disatukan kembali dalam kegiatan pada pagi hari ini dalam pembelajaran. Anak-anak sekalian, sebelum kita mengikuti pembelajaran bersama, kita ikuti serangkaian kegiatan apel pada pagi hari ini. Kegiatan apel pagi hari ini diawali dengan penghormatan bendera, kita mendengarkan sabda Tuhan, mendengarkan renungan, dan berdoa serta bernyanyi. Anak-anak sekalian, marilah kita bangkit berdiri untuk bersama-sama menghormat bendera. Semuanya siap? Gerak. Kepada Sang Merah Putih hormat, gerak. Gerak. Anak-anak sekalian, marilah kita bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan. Kita membuat tanda kemenangan Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat pagi Allah Tritunggal Maha Kudus, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Puji dan syukur atas segala kasih berkat karunia yang diberikan kepada kami. Terima kasih atas pendampingan-Mu sepanjang malam hingga pagi hari ini. Sebentar lagi kami akan mendengarkan sabda-Mu. Tuhan, bukalah hati dan pikiran kami, agar kami mampu merasakan sabda-Mu dan dapat melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bacaan Injil pagi hari ini diambil dari Injil Lukas, bab 16 ayat 1 sampai dengan 8. Pada suatu ketika berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, "Apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah bertanggung jawab atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara." Kata bendahara itu di dalam hatinya, "Apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka." Lalu ia memanggil seorang
demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, "Berapakah hutangmu kepada tuanku?" Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, "Inilah surat hutangmu. Duduklah dan buat surat hutang lain sekarang juga, 50 tempayan." Kemudian ia berkata kepada yang kedua, "Dan berapakah hutangmu?" Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, "Inilah surat hutangmu. Buatlah surat hutang lain, 80 pikul." Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena yang telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Suster, Bapak, Ibu, anak-anak sekalian, marilah kita bersama-sama mendengarkan renungan pagi hari ini bersama dengan Ibu Eni. Kami persilahkan kepada Ibu Eni. Terima kasih Pak Anto, Suster, Bapak, Ibu, Guru dan lain terkasih. Marilah kita mendengarkan renungan pada pagi hari ini. Renungan hari ini, relasi kita dengan sesama memiliki peran penting, tidak hanya untuk menunjang kesuksesan, tetapi juga dalam aspek kehidupan. Hari ini, Paulus berbicara mengenai apa yang ada dan terjadi di dalam relasi antara jemaat yang ada di Roma. Paulus perlu memberikan nasihat dan teguran jika ada hal yang keliru di antara jemaat, meskipun tidak gampang untuk melakukannya. Paulus agak berhati-hati sebagai seorang hamba Tuhan, sekaligus pada saat yang sama ia juga menyatakan dirinya memiliki otoritas untuk menegur mereka. Dalam Injil hari ini dikisahkan tentang bendahara yang tidak jujur. Lalu, apa sesungguhnya yang hendak disampaikan Yesus ketika berbicara tentang bendahara yang tidak jujur dan dihubungkan dengan ungkapan tentang anak-anak dunia atau anak-anak terang? Sebagaimana disampaikan bahwa anak-anak dunia lebih memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan duniawi, dan anak-anak terang akan mengejar hal-hal surgawi. Oleh karena itu, kita diundang untuk lebih bijaksana terhadap anugerah atau harta yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Sebagaimana hidup merupakan anugerah Tuhan yang dipercayakan kepada kita. Oleh sebab itu, marilah kita memanfaatkan apa yang sudah diberikan Tuhan kepada kita dengan bijaksana. Saudara, Bapak, Ibu, Guru dan anak-anak, marilah kita lanjutkan dengan berdoa. Kita ambil sikap doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Allah, banyak hal yang tidak mampu kami pahami dalam kehidupan ini. Semoga Roh Kudus-Mu menuntun kami untuk hidup dalam kejujuran. Terima kasih atas berkat-Mu sepanjang malam tadi, sehingga pada pagi hari ini kami boleh Kau kumpulkan dalam virtual. Sekarang kami akan melaksanakan tugas-tugas kami, baik sebagai guru, baik sebagai murid. Lindungi dan dampingilah agar kami dapat melaksanakan tugas-tugas kami sesuai dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa bagi teman-teman kami yang mungkin saat ini sedang sakit. Jamahlah agar mereka semakin percaya dan yakin bahwa Tuhan adalah penyembuh sejati. Bagi teman yang sedang berulang tahun maupun merayakan hari kegembiraan lainnya, semoga mereka dapat memahami apa yang mereka rayakan dengan sungguh-sungguh dan mereka dapat bersuka cita.
Kami juga berdoa bagi penerimaan siswa baru SD Marsupir ini. Bukalah hati para calon orang tua murid, agar mereka mempercayakan putra-putrinya untuk kami didik di sekolah kami ini. Akhirnya ya Bapak, doa ini kami haturkan ke hadapan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah keluarga kudus Yesus, Maria, dan Santo Yosef untuk selama-lamanya. Santo Fransiskus dan Ibu Magdalena Demen, doakanlah kami supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Suster, Bapak, Ibu guru dan anak yang terkasih, terima kasih sudah